Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Fatimah Tuzaro. Kalian boleh manggil saya Kak Aza. Saya merupakan mahasiswa pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, dalam beberapa minggu ini saya akan bantu Pak Zain untuk mengisi mata pelajaran fikih. Mohon bantuannya ya adik-adik. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Nah, pada kali ini kita masuki bab 2 tentang bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat. Bab yang akan kita bahas pada hari ini adalah bab tentang najis. Apa sih najis itu? Nah, secara bahasa, najis berarti sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor di mata manusia. Sedangkan secara istilahnya, najis itu berarti kotoran yang wajib untuk dihilangkan atau disucikan dengan tata cara yang telah ditentukan dalam Islam tentunya. Nah, sesuatu yang najis ini itu tidak boleh disentuh, apalagi saat akan beribadah. Nah, setelah mengetahui bahwa najis adalah kotor yang menjadikan seseorang tidak bisa melakukan ibadah sholat, maka dari itu hendaknya kita sebagai umat muslim itu mengetahui pula hal-hal yang bersifat najis. Apa saja sih hal-hal yang bersifat najis? Pertama, yaitu bangkai binatang. Yang kedua, itu segala sesuatu yang keluar dari lubang bawah kecuali air mani dan sperma. Yang ketiga adalah darah. Yang keempat adalah nanah. Yang kelima itu muntah-muntahan. Yang keenam dan yang ketujuh adalah binatang babi dan anjing. Dan yang terakhir adalah minuman yang memabukkan. Nah, adapun macam-macam najis dari tingkatannya itu ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis yang dianggap ringan pensuciannya. Nah, contoh dari najis mukhafafah itu apa? Seperti kencing anak laki-laki dan anak perempuan yang hanya minum air susu ibu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Yang kedua, najis mutawasito atau tengah-tengah. Itu merupakan najis yang dianggap sedang atau tengah-tengah pensuciannya. Contoh dari najis ini adalah semua jenis najis selain najis mukhafafah dan mughalladhah. Contohnya seperti air kencing anak laki-laki dan perempuan yang hanya minum air susu ibu dan umurnya lebih dari 2 tahun. Kemudian air mazi, air wadi, terus binatang yang tidak sembelih dengan syariat Islam, darah baik yang mengalir ataupun tidak. Kemudian penyembelihan darah hewan yang baru saja disembelih atau mati akibat kecelakaan. Kemudian darah haid, darah nifas, muntah yang jumlahnya lumayan banyak, terus kemudian minuman keras atau yang memabukkan, kemudian air luka, bisul atau nanah. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh dari najis mutawasito. Kemudian yang ketiga itu najis mughalladhah, yang paling besar, maksudnya najis yang berat pensuciannya. Nah, yang termasuk dari najis mughalladhah ini apa? Yaitu anjing dan babi. Nah, semua dari anjing dan babi ini itu sifatnya najis, itu baik itu rambutnya, air liurnya, apapun yang dari babi dan anjing ini najis. Bahkan anaknya persilangannya pun anak persilangan anjing dan babi pun itu hukumnya tetap najis. Misal anjing dinikahkan dengan kucing, kemudian lahir anaknya berbentuk kucing. Nah, kucing itu sifatnya menjadi najis karena bapak dari kucing itu adalah anjing. Kemudian dari bentuk najis itu juga terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, najis ainiyah ini adalah najis yang masih dapat dilihat oleh mata dan dirasakan yang bisa dirasakan sifat baik warna, rasa dan baunya. Kemudian najis hukmiyah ini itu kebalikan dari najis ainiyah, yaitu najis yang tidak dapat dirasakan warna, rasa, dan baunya karena suatu sebab tertentu, seperti dia sudah kering atau tertiup angin atau sudah dibersihkan tapi masih belum disucikan. Nah, itu termasuk najis hukmiyah.
Nah, karena tingkatan najis ini berbeda-beda, itu maka berbeda pula cara pensuciannya. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah cara pensucian najis mukhafafah atau najis yang ringan. Nah, langkah-langkah menghilangkan najis mukhafafah yang pertama yaitu bersihkan najisnya terlebih dahulu sehingga hilang warna, rasa, dan baunya. Langkah yang kedua itu dipercikan air yang suci ke bekas tempat yang terkena najis tadi. Dan langkah terakhir, bekas yang sudah dipercikan tadi itu dibasuh, dilap, dibersihkan lagi dengan benda yang suci. Nah, kemudian cara membersihkan najis mutawasito sama seperti yang mukhafafah tadi yang pertama, yaitu najisnya itu dihilangkan terlebih dahulu sampai hilang rasa, bau, kemudian disiram dengan air yang mengalir. Ini harus digarisbawahi ya, airnya harus mengalir. Nah, setelah dibersihkan dengan air mengalir, baru disucikan dengan benda yang suci. Nah, kemudian langkah-langkah terakhir yaitu langkah-langkah membersihkan najis mughalladho. Yang pertama, sama seperti najis sebelumnya, itu biang najisnya dihilangkan terlebih dahulu sehingga hilang warna, rasa, dan baunya. Setelah itu disiramkan air mengalir ke bekas najis selama 7 kali, dan salah satu di antaranya itu dicampur dengan debu. Nah, baru yang terakhir dikeringkan bekasnya dengan benda yang suci. Nah, tata cara yang sudah disebutkan tadi adalah tata cara mensucikan najis ainiyah atau yang terlihat dari mata. Lalu bagaimana cara mensucikan najis sukmiyah atau yang bekasnya saja? Nah, sebenarnya tata caranya pun tuh sama dengan najis ainiyah. Namun ketika ada najis sukmiyah atau yang tak kasat mata ini, itu kita harus memberikan tanda. Misalnya nih, ada bekas kotoran cicak. Nah, kita tahu bekasnya di situ dan kita bersihkan dulu maksudnya kotorannya. Nah, itu kan tinggal bekasnya aja, itu baru ditandai mana bekas tadi kotoran cicak itu, baru dibersihkan. Nah, supaya kita dapat membersihkan najisnya itu ditandai dulu. Cukup yang saya sampaikan. Terima kasih adik-adik yang sudah melihat video kakak sampai habis. Semoga adik-adik semua dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kakak sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih adik-adik sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan depan.